kali ini kita akan membahas tips karyawan dalam membuka usaha sampingan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Sesuaikan bisnis sampingan dengan kapasitas Anda. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai kapasitas ini, yaitu waktu, modal, dan kemampuan. Ketiga faktor ini bisa saja berbeda di setiap orang. Mengenai waktu, kapan ada waktu lowong, jadi bisa dialokasikan waktu mengerjakan usaha sampingan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Banyak karyawan bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai Jumat. Jadi bisa saja mengalokasikan berapa jam di malam hari atau berapa jam di akhir pekan untuk melakukan usaha sampingan. Mengenai modal, tiap karyawan tentu memiliki jumlah modal yang berbeda. Sesuaikan usaha sampingan Anda dengan modal yang Anda miliki. Tentu saja kapasitas modal real Anda adalah setelah Anda menyisihkan dana cadangan atau dana darurat terlebih dahulu. Jangan pakai dana darurat untuk modal usaha sampingan. Dana darurat adalah sejumlah dana cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi jika ada kejadian yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan utama, sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Juga hindari modal usaha sampingan dari utang. Jangan memaksakan memodali usaha sampingan dengan mengambil kredit atau utang misalnya. Ini dilakukan karena tujuan dari usaha sampingan adalah untuk meringankan beban, sementara mencicil atau membayar hutang adalah beban baru. Jadi, kalau tidak memiliki modal atau tersedia modal yang kecil, apakah bisa memiliki usaha sampingan? Jawabannya bisa. Sekarang, banyak jenis usaha yang bisa dilakukan dengan modal yang minimal, bahkan nyaris tanpa modal. Anda bisa menjadi YouTuber, dropshipper, pelaku bisnis afiliasi, blogger, dan lain-lain. Mengenai kemampuan, tiap karyawan juga memiliki kelebihan masing-masing, juga memiliki keahlian dan keterampilan berbeda-beda. Setiap karyawan sebaiknya memilih usaha sampingan disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya. Jika sudah dikuasai atau disukai, merupakan passion Anda, maka tentu akan lebih berkembang. 2. Pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi dan keluarga. Supaya bisa diukur perkembangannya, maka pisahkan keuangan usaha sampingan dengan keuangan keluarga. Minimal, pertahankan modal yang Anda miliki. Kalau perlu, kembalikan keuntungan usaha untuk menambah modal yang sudah ada agar usaha bisa berkembang. 3. Jangan terburu-buru resign dari pekerjaan utama. Tidak usah terburu-buru mengundurkan diri dari pekerjaan utama. Bekerja pada orang lain sampai Anda pensiun itu bukan masalah. Kelebihan menjadi karyawan adalah Anda memiliki jaminan gaji tiap bulan, juga asuransi seperti BPJS. Tapi jika Anda punya rencana ke depan untuk terus membesarkan bisnis sampingan Anda, sampai memiliki penghasilan bersih minimal 3 kali penghasilan Anda di pekerjaan utama, itu pun stabil dalam 6 bulan, maka baru Anda boleh mempertimbangkan untuk resign dari kantor. 4. Tidur yang cukup dan alokasi beberapa jam tiap akhir pekan untuk bersantai. Bagaimanapun, kesehatan harus tetap dijaga. Tidak perlu begadang untuk melakukan pekerjaan sampingan. Juga jangan lupa manjakan diri Anda dengan bersantai di akhir pekan di sela-sela kegiatan usaha sampingan Anda. Supaya Anda tidak terlalu kelelahan, delegasikan beberapa tugas ke orang lain. Kalau perlu, rekrut tenaga kerja part-time jika usaha sampingan Anda membesar dan telah mampu membayar gaji mereka. 5. Nikmati prosesnya. Jangan terburu-buru ingin menikmati hasilnya. Membesarkan bisnis sampingan pastinya tidaklah mudah. Pertumbuhannya pasti tidak secepat dibandingkan jika digarap secara full-time. Tapi pastinya lebih minim resiko karena masih ada pekerjaan utama yang menopang. Nikmati saja prosesnya. Anggaplah sebagai pembelajaran mengelola bisnis sesungguhnya. Mencari metode yang tepat untuk pengembangan bisnis. Tetaplah bersemangat dan jangan menyerah. Perlu diingat, banyak perusahaan besar yang terkenal yang pada awalnya dirintis dari bisnis sampingan.